Inilah sejarah singkat Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Masa sebelum Islam dimulai pada abad ke-7 sampai abad ke-12 di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya. Diketahui adanya suatu bentuk pemerintahan kebataraan dengan pusat pemerintahannya di sekitar Galunggung, dengan kekuasaan mengabiseka raja-raja dari kerajaan Galuh, atau dengan kata lain, raja baru dianggap sah bila mendapat persetujuan Batara yang bertahta di Galunggung. Batara atau sesepuh yang memerintah pada masa abad tersebut adalah Sang Batara Semplak Wajah, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan. Kerajaan ini bernama Kerajaan Galunggung yang berdiri pada tanggal 13 Badrapada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111 dengan penguasa pertamanya yaitu Batari Hyang. Berdasarkan prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di Bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Tasikmalaya. Dari Sang Batari inilah mengemuka ajarannya yang dikenal sebagai Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Ajarannya ini masih dijadikan ajaran resmi pada zaman Prabu Siliwangi 1482 sampai 1521 Masehi yang bertahta di Pakuan Pajajaran. Kerajaan Galunggung ini bertahan sampai 6 raja berikutnya yang masih keturunan Batari Hyang. Periode selanjutnya adalah periode pemerintahan di Sukakerta dengan ibu kota di Dayeuh Tengah, sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya, yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah Sri Gading Anteg yang masa hidupnya sejaman dengan Prabu Siliwangi. Dalam Sukakerta sebagai penerus tahta diperkirakan sejaman dengan Prabu Surawisesa 1521 sampai 1535 Masehi, Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi. Masa kedatangan Islam. Pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa, kedudukan Pajajaran sudah mulai terdesak oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori oleh Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati sejak tahun 1528 berkeliling ke seluruh wilayah tanah Sunda untuk mengajarkan agama Islam. Ketika Pajajaran mulai lemah, daerah-daerah kekuasaannya terutama yang terletak di bagian timur berusaha melepaskan diri. Mungkin sekali dalam Sukakerta atau dalam Sentawoan sudah menjadi penguasa Sukakerta yang merdeka, lepas dari Pajajaran. Tidak mustahil pula kedua penguasa itu sudah masuk Islam. Peristiwa penting. Dalam perjalanannya, Tasikmalaya mencatat beberapa peristiwa penting bersejarah, antara lain pemberontakan melawan penjajahan Jepang yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa di Sukamanah, Singaparna. Pelucutan senjata kompetai oleh para pemuda. Penerbangan pertama dengan pesawat terbang yang menggunakan bendera merah putih dari Pangkalan Udara Ciberem dilakukan oleh pilot Adi Sucipto dan Basir Surya. Kemudian lahirnya Divisi Siliwangi. Kemudian pemberangkatan hijrah ke Yogyakarta. Kemudian jadi pusat pemerintahan Jawa Barat di pengungsian di Cipicung, Culamega. Kongres pertama Koperasi Indonesia yang melahirkan Hari Koperasi 12 Juli. Lahirnya konsep pertahanan keamanan rakyat semesta atau Hankam Rata. Selain itu, ada beberapa peristiwa penting yang patut diketahui, antara lain peristiwa meledaknya pabrik Mesiu Dahana tanggal 5 Maret 1976, meletusnya Gunung Galunggung tanggal 5 April 1982, penganugerahan para Samya Purnakarya Nugraha pada akhir Pelita 4 tahun 1989,
sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan pertanian, koperasi dan keluarga berencana atau Pertasi Kencana tingkat nasional tahun 1994. Terjadinya kerusuhan 26 Desember 1996 yang dikenal dengan peristiwa Desember Kelabu, sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan pertemuan petani se-Indonesia dan Asia Tenggara atau PENAS tingkat nasional tahun 2002. Prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional antara lain Solihin, Susi Susanti, Lydia Jaylawijaya, Lamting di bidang olahraga, Abdul Rojak dan Maeroh sebagai perintis lingkungan hidup yang telah mendapatkan penghargaan Kalpataru, dan sejumlah 8 orang pengrajin yang berhasil memperoleh penghargaan Upakarti. Kemudian prestasi di bidang MTQ serta prestasi lainnya. Di bidang kesenian, Tasikmalaya telah pula melahirkan seniman-seniman tingkat nasional seperti budayawan Wahyu Wibisana dan artis-artis nasional. Sumber dikutip dari Sejarah Singkat Tasikmalaya. Sekian informasi tentang sejarah Kabupaten Tasikmalaya. Semoga bermanfaat.